Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fitria dengan BP 1811521. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester riset operasional tahun 2020 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hafizah Hanim MKOM. Untuk soal UTS operasional ini ada satu buah soal, yaitu soal pemrograman linier dengan soal sebagai berikut. Sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja merek sedan tersebut adalah Maleo, Kasuari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat kita tabelkan sebagai berikut. Ada 3 macam keperluan, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Untuk Maleo, bahan bakunya 10, Kasuari 20, dan Parkita 15. Untuk tenaga kerja, Maleo membutuhkan 20, Kasuari 15, dan Parkita 30. Dan untuk yang lainnya, Maleo membutuhkan 10, Kasuari 30, dan Parkita 40. Kapasitas yang tersedia untuk keperluan bahan baku ada 15.000 satuan, tenaga kerja 20.000 satuan, dan untuk keperluan lainnya ada 26.500 satuan. Pertanyaannya, bagaimanakah formulasi dan solusi dari soal ini? Untuk menjawab soal ini, saya menggunakan metode simplex untuk menyelesaikannya. Di mana langkah awal untuk menggunakan metode simplex adalah mendefinisikan fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Yaitu kita dapatkan fungsi tujuannya atau Z sama dengan 300x1 ditambah 500x2 ditambah 400x3, di mana variabel ini kita dapatkan dengan memberikan tanda untuk x1 sebagai Maleo, x2 sebagai Kasuari, dan x3 sebagai Parkita. Lalu fungsi tujuannya didapatkan dari harga jualnya, yaitu adalah 300, 500, dan 400. Lalu selanjutnya kita akan ada fungsi batasan, yang mana kita mengambilnya dari tabel ini. Fungsi batasannya ada 10x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 kecil atau sama dengan 15.000. Lalu ada 20x1 ditambah 15x2 ditambah 30x3 kecil atau sama dengan 20.000. Dan yang ketiga ada 10x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3 kecil atau sama dengan 26.500. Lalu untuk langkah selanjutnya dalam metode sintaks ini, kita harus mengubah bentuk umum ini dalam bentuk ketidaksamaan ke dalam bentuk persamaan, yaitu bentuk baku. Untuk tanda yang kurang atau sama dengan, kita menambahkan variabel slack ke dalam bentuknya agar bisa menjadi bentuk persamaan. Lalu kita akan menambahkan variabel slack ke masing-masing fungsi batasannya. Menjadi 10x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 ditambah s1 sama dengan 15.000. Lalu untuk persamaan kedua, 20x1 ditambah 15x2 ditambah 30x3 ditambah s2 sama dengan 20.000. Dan persamaan terakhir, 10x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3 ditambah s3 sama dengan 26.500. Di mana ketiga buah variabel slack kita tambahkan akan kita masukkan juga ke dalam fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kita pindahkan ke sebelah sisi kiri dari sebelah kanan, menjadi Z dikurang 300x1 dikurang 500x2 dikurang 400x3 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3 sama dengan 0. Lalu di mana semua variabel yang kita gunakan yaitu ada x1, x2, x3, s1, s2, dan s3 harus besar atau sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya, kita akan masukkan persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel, di mana dalam tabel tersebut kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Untuk menentukan kolom kunci, kita harus mencari nilai dengan nilai negatif terbesar. Dari tabel yang kita dapatkan, kita lihat bahwa nilai yang memiliki negatif terbesar itu ada pada nilai ini, yaitu min 500. Maka kita dapatlah pada X2, kolom X2 merupakan kolom kunci. Selanjutnya, untuk menentukan baris kunci, kita harus melihat baris yang memiliki nilai indeks terkecil. Di mana nilai indeks ini kita dapatkan dengan mencari menggunakan rumus nilai kunci dibagi dengan nilai kolom kunci.
dengan hasilnya sebagai berikut. Z sama dengan 0 dibagi min 500, 0 dibagi min 500, ada 15.000 dibagi 20 dengan hasil 750, lalu ada 20.000 dibagi 15, dan terakhir ada 26.500 dibagi 30. Dari hasil mencari nilai indeks ini, kita mendapatkan nilai indeks terkecil dan masih bernilai positif, yaitu ada pada baris S1 yaitu 750. Sehingga baris S1 ini kita jadikan sebagai baris kunci. Lalu setelah kita mendapatkan kedua buah kunci tersebut, ada kolom kunci sama baris kunci, kita akan mendapatkan angka kunci yang merupakan suatu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Angka kunci pada tabel ini adalah 20. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita harus menentukan perubahan-perubahan baris, di mana kita akan membutuhkan dua rumus ini, yaitu ada rumus baris baru, yaitu baris lama dikurang dengan hasil kali antara angka kolom kunci dengan nilai baru baris kunci. Sedangkan nilai baru baris kunci sendiri, kita membutuhkan rumus nilai baris kunci yang lama dibagi dengan angka kunci. Sehingga kita akan mendapatkan nilai baru dari baris kunci, yaitu dengan membaginya 10 bagi 20, 10 per 20, lalu ada 20 per 20, 15 per 20, 1 per 20, 0 per 20, 0 per 20, dan 15.000 per 20. Kita masukkan ke dalam tabel baris kunci yang baru tersebut, sehingga kita dapatkan seperti yang dilihat tersebut. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan merubah baris Z dengan rumus baris baru ini, yaitu baris lama dikurang dengan angka kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Baris lama, ini baris lamanya kita salin, lalu kita kurangkan dengan hasil kali antara angka kolom kunci dengan nilai baru dari baris kunci. Angka kolom kunci ini kita lihat dari sini, yaitu yang nilai kolom kunci yang berada pada baris tersebut, yaitu di sini untuk Z-nya 500, min 500. Setelah kita mengalikannya, yaitu dapat min 250, min 500, min 375, min 25, 00, dan min 375. Lalu kita menguranginya, dapatlah hasil dari baris Z yang baru. Lalu hasil cara yang sama kita gunakan untuk baris S2, menggunakan rumus tadi, dan juga berlaku untuk baris S3. Lalu setelah kita mendapatkan hasil-hasil baru dari baris baru menggunakan rumus 2 buah tadi, kita akan masukkannya ke dalam tabel. Lalu kita akan cek apakah tabel yang sudah dapat tersebut masih ada nilai negatif pada fungsi tujuannya. Untuk tabel yang sudah kita hasilkan ini merupakan hasil iterasi yang pertama. Dan ketika kita lihat, ternyata masih ada pada fungsi tujuannya hasil nilai dengan bernilai negatif. Sehingga kita harus mengulangi tahapnya dari awal untuk mendapatkan fungsi tujuan yang bebas dari nilai negatif. Seperti langkah awal, kita akan mencari kolom kunci dan angka kunci menggunakan cara yang sama, di mana kolom kunci kita harus mencari nilai negatif terbesar. Lalu kita akan mencari nilai baris kunci dengan rumus nilai kunci dibagi dengan nilai kolom kunci. Maka kita dapatkan nilai kolom kuncinya adalah X1. Lalu dengan baris kunci dan baris kunci adalah S2. Kita mengubah X2 di sini S1 menjadi X2 karena tadi kolom kuncinya adalah X2. Sekarang kita meletakkannya pada bagian baris. Lalu selanjutnya sama dengan yang tadi, kita akan melakukan perubahan baris baru dengan rumus-rumus tadi, yaitu ada untuk nilai baris kunci yang baru, ada nilai baris kunci yang lama dibagi dengan angka kunci, lalu ada baris baru dengan rumus baris lama dikurang hasil kali dari angka kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Maka kita lagi akan mendapatkan nilai baris kunci yang baru dengan rumus yang tadi ini kan. Lalu kita akan menggunakan cara rumus yang satu lagi untuk mendapatkan baris baru dari baris-baris lainnya, yaitu ada baris Z, baris X2, dan yang terakhir ada baris S3. Setelah kita menggunakan rumus tadi, maka akan didapatlah tabel simplex hasil iterasi yang kedua. Di mana kita perhatikan dari hasil simplex hasil iterasi yang kedua ini, pada fungsi tujuannya kita tidak memiliki nilai negatif lagi. Karena itu, hasil ini adalah hasil
Berarti pada fungsi tujuannya kita tidak lagi mendapatkan nilai negatif, maka ini merupakan hasil akhir dari proses simplex kita, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya berupa Z sama dengan 410.000, X1 700, X2 400, dan X3-nya 0. Lalu ada S1-nya 0, S2 0, dan S3 7.500. Maka kita dapatlah kesimpulan dari metode ini, di mana hasilnya dari proses metode simplex di atas, maka hasil yang didapatkan adalah keuntungan terbesar yang bisa kita dapatkan, yaitu 410.000 dengan memproduksi sebanyak 700 unit sedan Malio dan 400 unit sedan Kasuari, dan tidak memproduksi sama sekali sedan Partita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.